Anda masih bersama kami di Data Kepri Malam. Pemirsa, memiliki cara yang unik dalam pembuatannya. Kemplang panggang menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di Batam, khususnya masyarakat yang berasal dari Palembang. Makanan yang berbentuk bulat pipi ini memiliki tekstur renyah dan lebih nikmat disantap dengan sambal atau saus khusus. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasaribu dari Sungai Beduk. Hai sahabat UMKM, kembali lagi di UMKM Provinsi Kepri, dan kali ini saya sudah berada di Bida Ayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. Dan saya akan melihat bagaimana proses pembuatan kemplang. Seperti apa prosesnya? Ikuti saya. Beginilah pembuatan kemplang panggang yang dibuat oleh Debia Fitri, warga Sungai Beduk asli Palembang, kota di mana kemplang panggang berasal. Seperti namanya, kemplang panggang dibuat dengan cara dipanggang di atas bara api. Sepintas terlihat gampang dalam proses pembuatannya. Namun cara memanggang kemplang memerlukan trik khusus agar bisa mengembang dengan sempurna. Dalam proses pembakaran tidak memerlukan waktu yang lama. Kemplang dipanggang dengan cara dibolak-balik. Jika sudah terlihat mengembang, kemplang akan ditumbuk sehingga memiliki bentuk pipi dan bulat sempurna. Musim penghujan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi pembuat kemplang seperti Debia. Karena untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, salah satu proses yang harus dilewati yaitu penjemuran di bawah terik matahari selama beberapa jam. Hal itu dilakukan agar adonan kering dan bisa dipanggang. Susah-susah gampang ya, karena dia kalau cuacanya lagi hujan kayak gini, kita kesusahannya karena dia nggak kering. Kalau cuacanya panas ya ini satu hari aja kan kering, jadi kita bisa produksi bakar juga. Kalau dia nggak kering kan kita nggak bisa bakar. Kita dari awal itu adonan, terus baru kita rebus, habis kita rebus kita jemur, setelah kering baru kita bakar. Itu dijemur berapa lama? Ya itu tadi, kalau cuacanya panas sehari kering dia. 4 tahun lamanya Debia menjual kemplang panggang di Kota Batam. Masalah penjualan masih menjadi tantangan yang harus ia hadapi. Untuk memasarkan makanan khas Palembang ini, Debia perlu mencari tempat khusus seperti kedai makanan khas Palembang. Piayu, Batu Haji, Punggur, sama Kabil. Kami sistemnya kayak gini, minggu ini Piayu, minggu besok Punggur, minggu besoknya lagi Batu Haji. Jadi kami seminggu-seminggu, karena keterbatasan tenaga juga, karena kan saya sendiri yang bakar ini. Kalau kebanyakan bakarnya juga nggak sanggup kan, jadi kami rollingnya seminggu-seminggu. Kita nitipnya di warung-warung, itu agak lumayan lama ya pemutarannya, seminggu 5 harian lah gitu. Tapi kalau kita titipnya di warung pempek, di khas-khas Palembang, itu alhamdulillah cepat pemutarannya. Di tempat pempek itu kan memang khas Palembang ya, jadi banyak yang tahu. Dalam pengembangan usaha kemplang panggangnya ini, Debia Fitri mengakui masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah tempat produksi yang saat ini masih menyatu dengan tempat tinggalnya. Debia sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Ya, kalau saya ya minta sama pemerintah biar usaha UMKM kayak kami ini biar lebih diperhatikan. Karena banyak juga UMKM yang lain-lainnya itu yang tidak terpos, yang dia nggak berani untuk menyampaikan. Padahal terkendala sama biaya, sampai tempatnya juga. Kayak seperti kami ini sebenarnya tempatnya juga nggak layak di sini. Karena seharusnya bakar ini kan beda dari rumah tempat tinggal. Itu aja sih.
Keluhan Debia Fitri mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri yang menjadi mitra Dinas Koperasi dan UKM. Karena kemplang panggang dinilai sebagai makanan tradisional, maka dianggap penting eksistensinya agar tidak hilang tergilas masifnya kuliner dari luar. Pemerintah harus hadir agar kuliner tradisional bisa mewarnai kuliner di Kota Batam. Sementara untuk menjawab keluhan yang disampaikan Debia, Wahyu Wahyudin menyebut jika pemerintah telah menyediakan berbagai program pengembangan bagi pelaku UKM. Salah satunya yaitu adanya bantuan modal pinjaman di Bank Riau Kepri Syariah, yang bunganya dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Kepri. Bantuan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Debia serta pelaku UKM lainnya di Kepri. Usaha kemplang ini makanan khas kampung ya, dari Sumatera Selatan. Memang perlu kami dorong dan kembangkan karena di Batam sendiri banyak juga yang berasal dari Sulawesi Selatan, dan mereka terkait dengan makanan favoritnya terkadang harus kirim dari kampung. Nah, sekarang sudah ada di Sebeduk ya. Jadi saya kira ini kami akan dorong, mudah-mudahan usahanya bisa berkembang dan bisa maju tentunya. Ini harapannya, dan terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Lydia ya, terkait dengan permodalan, pemasaran ya, kami dari pemerintah siap bantu. Ya, dukungan untuk pengembangan, dukungan stimulusnya ada bentuk pinjaman modal tanpa bunga yang memang tahun 2023 ini sudah ada tapi sebesar 20 juta rupiah, dan untuk tahun depan ini ada 40 juta rupiah. Nah, kami dorong mudah-mudahan Bu Lydia ini bisa mengambil itu ya, karena ini tidak ada bunga sehingga memudahkan, tapi tentunya ada syarat ya, syarat dan ketentuan. Memang ini berlaku bagi semua UMKM yang ada di Provinsi Kepri. Nah, sahabat UMKM, beginilah proses pemanggangan kemplang, makanan khas Palembang yang masih sangat tradisional. Nah, meski masih banyak kendala yang dihadapi oleh Ibu Debia dalam mengembangkan usaha kemplangnya ini, namun semangat dan ikhtiarnya selalu ada untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Banyak harapan Cek Tisha ke depannya agar produk usahanya semakin merambat dan dikenal oleh masyarakat Kepri, khususnya di Kota Batam. Terlebih mempunyai dapur produksi khusus ke depannya. Saya Putri Amini, sampai jumpa di UMKM selanjutnya.